Dinas Kota Probolinggo yang baru ya. PLT. Ya. Oh, kenapa Bu? Masih PLT. Oh masih PLT. Ya mudah-mudahan segera diangkat jadi kepala dinas ya sama Pak Wali Kota. Ya Bu Kepala Dinas, ini singkat saja. Beberapa hari yang lalu ini viral tentang ada orang gila ini ya. Ada orang gila di Probolinggo yang marah-marah akhirnya berdampak kepada masyarakat yang lain. Nah sekarang mungkin kita minta keterangan sedikit saja mengenai daftar pasien orang dalam gangguan jiwa di Kota Probolinggo, terutama dalam pandemi COVID ini, trennya meningkat, menurun atau stabil atau bagaimana Bu? Terima kasih Pak. Yang terkait dengan data orang dengan gangguan itu ada klasifikasinya Pak. Ada yang klasifikasi gangguan jiwa ringan, gangguan jiwa berat. Sesuai dengan laporan yang kami terima, kan kami melakukan ini pelaporan dan pemantauan terhadap pasien-pasien ini relatif stabil, sama jumlahnya itu naik turunnya, dan mereka sekitar 420-an orang dengan gangguan jiwa ringan. Kemudian orang dengan gangguan jiwa berat itu sekitar 20 rata-ratanya. Yang berat ini kategorinya yang di jalan itu? Buatan Pak, itu gelandangan berbeda. Oh itu gelandangan berbeda. Jadi kalau berat itu mereka itu mempunyai sampai ini ya, mengganggu, kemudian berlaku yang tidak wajar seperti itu. Benar-benar gila itu ya. Pak. Menikah. Dan alhamdulillah untuk Kota Probolinggo tidak ada kasus pasung Bapak. Dan untuk kasus orang dengan gangguan jiwa yang ringan itu sudah terkontrol. Jadi mereka biasanya mengambil obat baik di poli maupun di puskesmas. Kemudian untuk orang dengan gangguan jiwa berat itu biasanya kami kontrol juga. Biasanya juga kita kalau puskesmas itu memberikan rujukan ke poli jiwa yang ada di Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Saleh. Jika ternyata gangguan jiwa ini meresahkan masyarakat, misalkan sampai ada yang mengamuk atau melukai masyarakat di sekitarnya, itu yang harus kami diamankan dengan bekerja sama dengan dinas sosial. Terus kemudian biasanya oleh dinas sosial ini taruh diamankan dulu di shelter beberapa hari. Kemudian kita lakukan rujukan. Rujukannya kemana nih rujukan? Rujukannya bisa ke Rumah Sakit Jiwa Lawang maupun Rumah Sakit Jiwa Menur. Berarti jauh ya dari Probolinggo. Apa kira-kira Probolinggo ini nggak punya wacana atau kepingin supaya nanti Probolinggo memiliki sendiri seperti itu rumah sakit yang jiwa? Klasifikasi rumah sakit jiwa itu adalah rumah sakit provinsi Bapak. Jadi rumah sakit rujukan. Rumah sakit rujukan. Nah, ini kembali lagi nih ya. Hasil telusur kami memang Probolinggo ini sejak dulu memang sudah ada tempat penampungan orang jiwa dan gelandangan ya kalau nggak salah ya. Saya juga belajar dari sejarah. Ini kalau nggak salah di Probolinggo namanya Korean. Ya, Korean. Di Mayangan, di Mayangan saya mempelajari. Nah, di situ memang sejak zaman dulu selain jadi ikon Probolinggo karena bangunannya cukup lama, di situ tempat penampungan atau perawatan saudara kita yang terganggu jiwanya di sana. Berarti Probolinggo ini memang sejak dulu memang ada sejarahnya bahwa selain Probolinggo dan Tapal Kuda itu di situ ada penampungan dan perawatan orang gila di sana. Nah, ini kan informasi yang sesuai saya pelajari dari sejarah di Probolinggo seperti itu ya. Tempatnya kalau tidak salah di Dishub itu, Terminal Cargo itu. Ini kira-kira ini kan cerita tentang masa lalu ini. Kira-kira kalau itu sudah ada sejak zaman dulu sudah ada, kira-kira dari Bu Dinkes ini apa punya harapan nggak kira-kira Probolinggo nanti bisa miliki seperti itu lagi? Kalau kami dari Dinas Kesehatan yang tentunya yang menangani tentang urusan kesehatan di Kota Probolinggo, harapan kami adalah masyarakat yang dengan gangguan jiwa itu mendapatkan akses pelayanan kesehatan terutama yang di masalah kejiwaan ini yang layak. Dan alhamdulillah di puskesmas ini sudah ada puskesmas yang dengan inovasi gangguan jiwa yaitu puskesmas Kanigaran. Kemudian rumah sakitnya pun sudah ada poli jiwa yang ada di rumah sakit. Pak. Ya, tadi saya dari depan saya lihat di situ ada misi dan visi. Nomor 2 itu mewujudkan akses pelayanan kesehatan
yang merata dan terjangkau. Nggih. Ya, yang merata dan terjangkau, benar Bu ya. Nggih, nggih. Nah, kalau yang merata yang terjangkau artinya kalau umpamanya pasien seperti tadi nanti rujukannya harus ke Malang, harus kemana, berarti kan tidak terjangkau ini masyarakat ini jadinya. Nggih. Merata dan terjangkau itu kan meningkatkan akses kesehatan yang merata dan terjangkau. Ya. Akses itu berarti kan menuju, memang aksesnya itu mudah Bapak. Mudah. Di sini kan juga ada berarti bisa dari transportasi, bisa dari yang lainnya kan Kalau akses, alhamdulillah kita sesuai visi misi wali kota kan Bapak Wali Kota sudah memfasilitasi per kelurahan itu sudah ada ambulans siaga. Jadi ini akan mempermudah akses masyarakat di kelurahan itu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di tempat yang sesuai. Kemudian yang kedua adalah terjangkau. Terjangkau itu tidak hanya dari segi jarak Pak, tapi terjangkau itu juga dari segi mungkin biaya. Alhamdulillah kalau di Kota Probolinggo sudah ada program UHC, Universal Health Coverage, di mana untuk masyarakat Kota Probolinggo yang mau dan mendaftarkan di kelas 3 itu akan ditanggung oleh pemerintah daerah. Pak. Itu Pak. Itu jadi makna dari akses dan terjangkaunya tadi Pak. Nah, itu baik ya. Nah, terus dari beberapa masyarakat yang kami temui ternyata kendalanya yang tidak terjangkaunya itu apa? Aksesnya sudah karena tidak memiliki fasilitas itu ada di Probolinggo sehingga banyak yang terganggu jiwanya itu atau orang gila ini akhirnya dilepas ya, dipasung ya. Saya tanya kenapa kok sampai begini, biayanya nggak nututi karena kenapa kok begitu, rumah sakitnya di sini nggak ada, rumah sakit jiwanya ini kan berarti kan rujukan kalau nginepnya kan ini yang susah. Kalau soal perawatannya saja kan gampang. Tapi Pak kalau memang untuk rujukan kalau misalkan akses nih Pak ya, akses kalau untuk mereka masyarakat yang membutuhkan kan sudah ada ambulans 112 dan jika mereka membutuhkan rujukan ke luar kota juga kami fasilitasi sesuai prosedurnya Pak. Jadi misalkan ini kasus-kasus yang membutuhkan perawatan, misalkan harus dirujuk ke Lawang, itu kami fasilitasi Pak melalui dinas kesehatan juga. Kami yang mengantar kemarin itu ya. Itu puskesmas setempat Pak. Terus misalkan mereka misalkan di rumah sakit rujukan itu kan kalau yang di rumah sakit jiwa tentunya kan tidak boleh ditunggu Pak. Keluarga harus pulang. Tapi kalau misalkan ada warga, misalkan kasus-kasus tertentu yang selain bukan jiwa, misalkan membutuhkan ada pendampingan dari keluarga, pemerintah kota itu sudah menyediakan rumah singgah Bapak. Rumah singgah itu ada di 3 kabupaten kota yang menjadi ada rumah sakit rujukannya. Yang Surabaya, RS Dr. Sutomo itu, di Malang itu juga ada rumah singgah, kemudian ada di Jember. Itu di sana keluarga dari pasien yang membutuhkan rujukan ke sana misalkan sulit untuk pulang karena biaya ini juga banyak Pak. Jadi mereka bisa memanfaatkan fasilitas rumah singgah ini tanpa membayar. Sudah ada Pak dan banyak yang sudah memanfaatkan Pak. Jadi itu. Baik Bu Ninkes ya. Nah sekarang coba saya kembali lagi kepada sejarah Probolinggo. Ya, yang di Probolinggo itu di wilayah Mayangan, tempatnya di Terminal Cargo yang sekarang berubah itu dulu disebut namanya Korean ya tadi itu ya. Jadi Korean itu di situ penampungan dan perawatan pasien gila di situ. Ya. Itu kalau di situ berarti kan database-nya di Dinkes ini mungkin masih ada ya. Kalau Korea tidak termasuk di kami Pak. Tidak termasuk di sini ya. Tidak termasuk dalam sini ya. Masuk aset berarti ya. Karena itu milik pemerintah. Korean itu bukan punyanya masyarakat ya Pak ya? Bukan, punya pemerintah. Tapi itu tidak masuk di daftar wilayah fasilitas yang ada di dinas kesehatan. Database-nya tidak masuk. Bukan Pak. Atau mungkin Ibu tidak tahu. Bukan, insya Allah kalau fasilitas kesehatan itu kami ada rumah sakit itu masuk Pak di asetnya kita. Terus kemudian puskesmas pembantu itu ikut Pak. Tapi kalau Korean ataupun yang lainnya itu tidak masuk karena itu bukan bukan ditanggung jawabi oleh kita, bukan kita sebagai penanggung jawab. Itu mungkin masyarakat atau swadaya mungkin, saya kurang. Soalnya saya mempelajari seperti itu. Korean sejak zaman dulu itu melayani sampai ke tapal kuda, ya. Jadi seluruh pasien orang gila dirawatnya di situ, gitu.
Nah, ini kan dalam sejarah ini kan Iya. sudah ada ini. Sekarang Ibu sebagai PLT Kepala Dinas Kota Probolinggo nih, kira-kira harapan kedepannya seperti apa? Kalau lihat dari sejarah ini, Probolinggo harus punya atau bagaimana? Nggih, bila melihat dari situasi, kondisi dan data yang ada, di mana di Kota Probolinggo ini kalau puskesmas sudah ada puskesmas yang mempunyai inovasi terhadap itu, nggih. Terus kemudian yang kedua, rumah sakit juga sudah memberikan layanan poli jiwa dan juga rawat inap untuk poli jiwa jika memungkinkan, meskipun nantinya juga akan melakukan rujukan. Mungkin ini sementara ini, nggih Pak, saya melihat dari ini fasilitas yang ada di sini masih cukup saat ini. Saya menyampaikannya saat ini, tapi mungkin jika dalam perkembangannya itu juga memungkinkan ataupun lihat dari kasus pasiennya ini tambah meningkat, mungkin ada kebijakan atau yang lainnya mungkin bisa Pak itu ditambah. Tapi untuk saat ini rumah sakit dan puskesmas insya Allah sudah cukup, dan kita juga mudah untuk melakukan rujukan dengan rumah sakit rujukan provinsi seperti itu. Soalnya Probolinggo ini kan sekarang trennya puskesmas sudah ada, beberapa rumah sakit swasta, terus kemudian sekarang ada rumah sakit baru lagi. Semuanya ini kan, kalau spesifiknya lebih khusus lagi ke khusus orang gilanya Probolinggo punya, ini kan hebat kan gitu Bu ya. Ya mudah-mudahan terobosannya dari Bu Dinkes ini kan gitu. Ya. Insyaallah. Bisa ya harapan kayak begitu. Insyaallah Pak. Gitu ya. Ya baik, terima kasih. Inilah hasil wawancara bincang-bincang kami dengan PLT ya, Dinas Kesehatan Kota Probolinggo terkait pasien ya atau masyarakat dalam gangguan jiwa di Probolinggo ya. Tadi sudah kita bicara banyak, dan harapan ke depan apabila dimungkinkan, mungkin Probolinggo kalau memang dimungkinkan, Probolinggo mungkin akan memiliki rumah sakit seperti itu juga ya Bu ya. Itu harapan nanti yang paling tahu adalah wali kota, teman-teman DPR semua yang paling tahu di situ ya. Terima kasih Bu. Ya, Selamat siang.